Halo baraya yang suka adegan gelut, kumaha daramang. Balik lagi bersama Amang di Hihihihi Charge In. Today I'm going to melanjutkan manhwa berjudul Mesin Nano. Buat baraya yang baru nonton silahkan nonton dari awal biar nyambung. Playlistnya Amang taruh di deskripsi dan pojok kanan atas ya. Oke lah, opat tilu dua hiji, hayukeun, pasang handset, siapkan kopi dan longgarkan solempak teman, Mang Saeb jajan sotong, subscribe dong. Tuing, truk, wah. Di part sebelumnya, Chunyewon yang melaksanakan ujian tahap 5 di Gua Iblis Tersegel pun berhasil memasuki gua peninggalan leluhur yang terdapat emoji di dalamnya, serta ia mendapat peninggalan dari sana. Singkat cerita, Chunyewon pun sudah berada di asramanya. Dia langsung mandi untuk membersihkan badannya yang bau itu. Akhirnya tubuhku sudah tak bau lagi. Wajar, aku sudah berendam selama 1 jam, ucap Chunyewon. Chunyewon langsung memperhatikan tanduk yang ia dapatkan dari sana. Dia mengingat saat masih berada di dalam gua itu. Saat itu Chunyewon langsung mencoba pedang yang ia dapatkan. Chunyewon dengan keterampilan pedangnya menebas batu biru yang ada di sana. Alhasil batu-batu itu langsung terpotong. Walau pedang hitam yang kuat menahan kekuatan pedang iblis langit hebat, kekuatan gelap yang bisa memotong batu biru seperti tahu juga hebat, ujar Chunyewon. Lalu tiba-tiba pedang itu kembali menjadi gelang dan menempel di lengan Chunyewon. Chunyewon berkata jika pedang itu tak bereaksi dengan tenaga dalam dan kekuatannya. Pedang itu hanya bereaksi pada tenaga dalamnya dan tenaga iblis yang menyatu. Namun sejak tadi, Chunyewon merasakan jika tubuhnya terasa panas dan berkeringat. Lalu Nano berkata, cairan tingkat tinggi yang terserap mengalir ke seluruh tubuh dan mengeluarkan limbah dalam jumlah kecil yang masih tersisa. Apa? Ujar Chunyewon. Kemudian Chunyewon berpikir jika saat dia naik ke tingkat superior, tenaganya masuk ke urat dan seharusnya limbah sudah keluar. Jadi cairan ini menghilangkan limbah yang masih tersisa, ucap Chunyewon. Dipikir-pikir cairan ini adalah darah emoji kan? Jika kuberikan pada bawahanku, pasti akan berguna. Namun saat dia sedang mengambil cairan itu, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat langit-langit gua pun terjatuh. Dengan cepat Chunyewon loncat untuk menghindari reruntuhan. Dia berkata walau dia berhasil mengambil sedikit untuk bawahannya, tapi itu sayang sekali karena bisa meningkatkan kekuatan seisi akademi. Dan disitulah Chunyewon menemukan tanduk itu. Kembali ke masa kini, Chunyewon mengamati tanduk itu dan masih bingung digunakan untuk apa tanduk itu. Dia pun langsung meminta Nano untuk menganalisa tanduk itu. Nano menjelaskan jika itu terbuat dari elemen yang tak ada dalam data program, namun diperkirakan tingkat kekerasannya mirip dengan berlian. Chunyewon yang terkejut langsung mencoba menguji tanduk itu dengan kekuatan gelapnya. Dan crang! Tidak mungkin, dia masih utuh dan malah melawan tenagaku. Apa karena ini tanduk makhluk halus? Pikir Chunyewon. Dengan begitu Chunyewon pun punya ide untuk membuat pedang atau golok dari tanduk itu. Walau ini sangat keras, keturunan Guyaja yang sangat melegenda pasti bisa membuatnya, ucap Chunyewon. Halaman pun beralih. Ruang kerja pemimpin akademi. Padahal baru 4 jam, tapi aku bisa merasakan tenaganya semakin kuat. Ditambah aku merasakan tenaga iblis, ucap pemimpin akademi dalam hatinya yang melihat Chunyewon berada di depannya. Apa perkataan guru tertua benar? Kukira itu hanya legenda saja. Pemimpin akademi yang terus-terusan berbicara sendiri dalam hatinya, ia disadarkan oleh guru tertua. Ketua, maafkan aku pemimpin pasukan Chun. Oh, sekarang kau pemimpin klan Chun. Pemimpin akademi memberikan ucapan selamat kepada Chunyewon. Chunyewon pun mendapatkan hadiah dari kelulusannya itu, yaitu medali emas dan juga sebuah belati. Belati yang diberikan kepada pemimpin klan di akademi. Chunyewon langsung membuka belati itu dan tertulis Agama Raja Iblis. Di belati itu dia merasakan ada kekuatan pada ukirannya. Ia berpikir jika itu dibuat oleh seseorang empu, itu diukir langsung oleh ketua.
Sungguh barang terhormat yang hanya diberikan kepada pemimpin klan, ucap guru tertua yang berada di sana. Sebenarnya aku ingin membuangnya, tapi semua sedang menatapku, pikir Akang Ewon. Kalau begitu, sekarang apa boleh saya bertanya tentang ujian tahap 6? Ucap Chun Ye-won yang membuat para guru di sana langsung terkejut. Pemimpin Chun, aku kira kau sudah pantas untuk melakukannya, ucap pemimpin akademi. Di sisi lain, para guru berkata jika ujian tahap 6 hanya bisa dilakukan oleh tingkat superior. Mereka tak menyangka bisa melihatnya. Ujian tahap 6 adalah menantang satu dari 12 orang bijak yang disebut empu, ucap pemimpin akademi. Chun Ye-won langsung terkejut mendengarnya. Apa ada empu yang ingin kau tantang? Tanya pemimpin akademi. Halaman pun beralih. Chun Ye-won sudah berada di perpustakaan akademi. Dia berkata jika ia tak menyangka jika ujian ke-6 adalah melawan 12 orang bijak. Ia berpikir jika pertarungan dengan 6 sekte akan dimulai, itu seperti mendapat kesempatan untuk menghabisi pemimpinnya terlebih dahulu. Untuk bisa benar-benar menghancurkan 6 sekte, Chun Ye-won harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya dulu. Aku harus menyempurnakan pedang iblis langit yang terakhir, ucap Chun Ye-won berjalan masuk perpustakaan. Di sisi lain, pemimpin akademi memikirkan keputusan Chun Ye-won saat diberitahu ujian ke-6 tadi. Dia takjub kepada Chun Ye-won karena ia menyangka Chun Ye-won akan langsung menantang sekte racun karena Nyonya Hua, namun tidak. Ia mengungkapkan jika waktu Chun Ye-won di akademi tinggal sedikit, bisa saja 6 sekte melakukan serangan yang sudah mereka siapkan. Saat itu tiba, akademi akan menjadi lautan darah. Apa yang akan kau lakukan, Chun Ye-won? Ucap pemimpin akademi. Kembali ke Chun Ye-won yang sudah berada di lantai 5 perpustakaan. Di lantai itu hanya ada 20 buku bela diri. Lalu Chun Ye-won melihat buku jurus pedang kupu-kupu dan pernapasan 1000 bela diri ada di sana seperti ucapan gurunya. Chun Ye-won pun sudah berdiri di depan batu biru. Akhirnya, momen yang kutunggu-tunggu sudah tiba. Jurus terakhir kekuatan pedang iblis langit. Kemudian Chun Ye-won meminta Nano memindai dan menganalisis tulisan di batu itu. Ia pun pergi ke belakang batu. Tapi tidak ada jejak pedang, ujar Chun Ye-won. Chun Ye-won berpikir jika Chunma tidak meninggalkan jejak pedang apapun di sana. Dia pun menanyakan kepada Nano dan langsung meminta Nano untuk memindai batunya. Setelah dipindai, ditemukan sebuah lubang kecil. Nano berkata jika mungkin itu jejak pedang yang ditinggalkan seseorang. Chun Ye-won bertanya-tanya apakah lubang itu jurus pedang iblis langit. Bisakah melakukan jurus pedang seperti ini? Apa dibaliknya? Ucap Chun Ye-won yang segera kembali ke depan, dan benar saja jika lubang itu tembus sampai ke depan. Chun Ye-won berpikir jika Chunma tak memakai seluruh kekuatannya. Jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, itu bisa saja hancur. Apa jurus pedang dengan kemampuan murni? Terkonsentrasi menjadi satu lalu meledak, sehingga menciptakan kekuatan, ucap Chun Ye-won. Chun Ye-won menyimpulkan alasan kenapa tak ada jejak pedang penghancur di sana pasti karena tak ditemukan cara menghancurkan dengan jurus biasa. Rahasia pedang yang ditemukan Chunma di akhir hidupnya, pedang tidak seharusnya diurai, melainkan disatukan. Tekad pedang pun menyatu. Tekad di dalam pedang adalah makna bagi pemakai pedang. Jika makna itu berkumpul menjadi satu, Chun Ye-won melakukan kultivasi yang sangat luar biasa, membuat seisi ruangan bergoyang dan menghembuskan angin. Guru penjaga yang menyadarinya langsung membuka pintu. Pemimpin klan, ada apa ini? Namun saat guru itu melihatnya, ia pun takjub dengan apa yang ia lihat. Beberapa guru pun sama takjubnya dengan itu. Mereka pun terdiam. Chun Ye-won membuat sebuah formasi perlindungan atau formasi untuk melindungi seseorang. Benar, itu adalah penyatuan 5 energi. Tak kusangka bisa melihatnya langsung, ucap guru yang melihat. Dijelaskan saat mencapai tahap superior, energi langit dan bumi di seluruh tubuh kemudian membentuk 3 titik. Tapi tahap ini dibilang baru setengahnya. Saat menyatukan 5 energi di dalam tubuh lewat kultivasi 5 energi, barulah mereka mencapai puncak superior. Chun Ye-won terus fokus dengan kultivasinya. Guru yang melihat sangat terkejut.
saat mengetahui apa yang ia lihat adalah rekonstruksi tubuh yang dilakukan Chun Ye-won. Guru itu berpikir jika baru saja dia memancarkan energi luar biasa, namun sekarang tak tersisa apapun. Sangat pandai mengontrol energinya. Ketua akademi yang sekarang pun takkan bisa merasakan energi pemimpin klan Chun, ucap guru itu. Lalu para guru itu langsung memberi hormat dan mengucapkan selamat atas pemahaman barunya. Jangan-jangan aku bisa merasakannya. Aku sudah sampai di puncak tahap superior, pikir Chun Ye-won. Ini pertama kalinya aku memahami bukan dari transfer data ke otak. Chun Ye-won pun mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menjaganya saat ia tak sadar. Namun saat bangun ia terkejut karena ruangan perpustakaan itu sudah sangat berantakan. Chun Ye-won pun meminta maaf atas hal itu. Tak apa, yang penting Anda mencapai pemahaman. Tak masalah jika sedikit berantakan. Hei, hati-hati menyentuh bukunya, ucap guru penjaga sekaligus khawatir. Lalu kemudian Chun Ye-won pun menghapus jejak pedang di sana agar tak ada yang mempelajarinya lagi. Guru tadi berkata jika bukunya sudah selesai dirapihkan dan mempersilahkan Chun Ye-won untuk melihat-lihat. Terima kasih, ucap Chun Ye-won. Buku pertama yang dipindai oleh Chun Ye-won tentu saja adalah buku bela diri dari 6 sekte. Jurus pedang energi gila dari sekte pedang. Jurus tinju iblis pengintai dari sekte pengintai. Jurus tangan awan hitam lembut dari sekte sihir. Gelombang suara kehancuran dari sekte suara. Tangan iblis bulan penghancur dari sekte racun. Dan jurus golok ilusi iblis dari sekte golok. Walau ini bukan bela diri kuat yang mereka miliki, jelas ini bela diri tingkat atas di kultus iblis. Setelahnya Akang Ewon memindai buku lain. Jurus percikan api yang sepertinya bela diri penjaga kiri. Lalu ada langkah kaki dewa angin. Apa ini buku tentang gerak kaki atau menggerakkan tubuh? Kebetulan sekali aku belum memiliki kemampuan menggerakkan tubuh yang hebat. Nano pun memindai semua buku yang ada di sana. Halaman berganti. Di asrama pribadi Chun Ye-won, semua bawahannya datang untuk mengucapkan selamat atas kelulusan tuan mereka itu. Tiba-tiba Wang Chul dan Moon Gyu berkata dengan semangat, "Pangeran, Anda sudah dengar kan? Iya kan?" Di sisi lain Sang Hwa berkata, "Berhentilah berbicara, mana ada monster di dunia ini." "Kau ternyata bisa takut juga ya," ucap Sujang dan buak, Sang Hwa memukul Sujang. "Kalau ku bilang memang ada, pasti mereka akan heboh," pikir Akang Ewon. Lalu setelah itu Chun Ye-won mengeluarkan darah emogi yang ia bawa dari gua. "Alasanku menyuruh kalian untuk berkumpul adalah ini. Nih, lebok sia, lebok, hakan. Semua murid langsung menutup hidungnya karena bau yang sangat busuk dari cairan itu. "Tuan, apa ini?" ucap Wang Chul sembari menutup hidungnya. Chun Ye-won berpikir jika ia mengatakan itu darah emogi, bisa repot. "Saat aku tersesat di dalam gua tersegel, aku tak sengaja menemukannya," ucap Chun Ye-won. "Gua tersegel? Tapi ini untuk apa?" ujar mereka. Chun Ye-won mengangkat baskomnya dan berkata, "Minumlah ini." "Apa?" Semua bawahan terkejut mendengarnya. Chun Ye-won beralasan jika ia tak sengaja meminumnya dan limbah di tubuhnya menghilang. Aliran tenaganya pun langsung lancar. Jadi sayang kalau ia meminumnya sendiri. Hobong dengan semangat berkata, "Tuan memikirkan kita sampai seperti ini. Kenapa kita ragu-ragu? Saya akan meminumnya pertama." Hobong pun langsung mengambil cairan itu dan langsung meminumnya. Setelah itu dia terlihat baik-baik saja dan tersenyum. Namun tiba-tiba, "Apa ini obat mujarab?" pikir Moon Gyu merinding. Namun beberapa saat kemudian, Hobong sudah merasakan perubahannya. Lalu setelah itu semua bawahannya pun meminumnya. Namun Sang Hwa menolak keras untuk meminumnya, dan Moon Gyu yang khawatir dengan penyamarannya. Halaman berganti. Di pandai besi bagian utara akademi, tukang besi sedang menempa tanduk Chun Ye-won dengan keras. Buah! Namun tiba-tiba palu yang ia gunakan malah patah. "Pemimpin klan Chun, dari mana Anda mendapatkan ini?" ucap tukang besi yang amang lupa namanya dan malas nyari taunya. "Hihihi. Itu aku tak bisa mengatakannya," ucap Akang Ewon.
Baiklah, tak masalah. Dengan bahan sehebat ini aku bisa membuat senjata terhebat, ucap tukang besi yang berbinar-binar. Jadi Anda memintaku membuat golok dengan ini kan? Iya, mohon bantuannya, ucap Chun Ye-won. Lalu tukang besi pun berkata jika Chun Ye-won akan mendapat besi dingin dan apa dia ingin membuat pedang. Bukankah Anda bilang hanya bisa membuat satu senjata? Tanya Chun Ye-won. Kang Besi menjelaskan jika itu berbeda dengan pemimpin pasukan. Pemimpin klan bisa meminta pembuatan senjata kapan saja, walau besi dinginnya hanya terbatas. Kalau begitu mohon buatkan satu pedang juga, ucap Chun Ye-won yang sembari berpikir jika itu bagus karena dia harus menyembunyikan pedang hitam itu sebelum mengetahui alasan terukir pedang iblis langit. Kang Besi mengatakan karena bahannya bagus butuh 1 bulan untuk menyelesaikan satu senjata. Jadi 2 bulan dong, ujar Chun Ye-won. Halaman pun beralih ke ruang kerja pemimpin akademi. Pemimpin klan Chun, apa kamu yakin? Tanya pemimpin akademi. Ya, mohon bantuannya. Pemimpin akademi berkata jika itu sudah melewati batas berani. Apa dia sudah gila? Pemimpin sekte sihir dan orang bijak pertama Mu Jin-won, dia sudah mencapai puncak tahap superior sejak lama dan memperebutkan posisi nomor 2 dan 3 sebagai petarung terhebat bersama penjaga utama dan Margyom. Mungkin dia merencana untuk menghabisi pemimpin 6 sekte terlebih dahulu. Tapi dia bukan orang yang bisa dilawan bocah yang baru naik tingkat superior. Setelah dipikir-pikir dia masih ceroboh, ucap pemimpin akademi dalam hatinya. Baiklah, aku akan mengirim dokumen resmi ke sekte sihir. Semuanya terlihat seakan berjalan lancar, namun dunia tak selalu berjalan sesuai keinginan. 10 hari setelah Chun Ye-won mendaftar ujian ke-6, utusan Wulin datang ke Istana Agama Raja Iblis di Gunung Selaksa. Ini kasus besar yang menghebohkan seisi kultus iblis. Namun Chun Ye-won yang berada di akademi dan terputus dari dunia luar tentu tidak tahu. 7 hari sebelum ujian tahap ke-6, pemimpin klan Chun, kamu sudah datang, ucap pemimpin akademi. Ada masalah apa? Tanya Chun Ye-won. Maafkan aku, sepertinya kau harus mengganti lawanmu. Apa? Apa alasannya? Apa orang bijak pertama berubah pikiran? Ucap Chun Ye-won terkejut. Lalu pemimpin akademi langsung membuat ruangannya kedap suara. Pemimpin akademi menjelaskan jika itu hal penting bagi akademi, jadi ia tak bisa memberitahunya secara pasti. Namun sekarang hanya tersisa 4 orang bijak di akademi, yaitu orang bijak ke-9 sampai 12. Chun Ye-won merasa kesal akan hal itu. Apa berarti aku tak bisa melawan 6 sekte? Pikir Chun Ye-won. Dalam hati pemimpin akademi berkata jika sebenarnya ia tak ingin merekomendasikan itu, tapi baru-baru ini ada perubahan posisi orang bijak. Ketua baik dari sekte racun turun posisi ke orang bijak ke-12, ucap pemimpin akademi. Chun Ye-won tersenyum mendengarnya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Keesokan harinya, di ruang ketua sekte racun, tetua baik berpikir jika itu di luar dugaan. Ia mengira ketua sekte sihirlah yang akan menghabisi bocah pembawa masalah itu. Chun Ye-won yang sekarang seperti gelas yang berisi racun. Selama 3 tahun ini sekte sihir jadi lebih berkuasa dibanding sekte racun dan pedang. Jika sekte sihir bisa menghabisi Chun Ye-won lewat pertarungan ini, kekuatan sekte sihir dan pemimpin kultus diperkirakan akan melemah. Namun di saat 6 sekte termasuk sekte racun berharap pertarungan itu terjadi, situasinya jadi berubah drastis karena utusan Wulin. Salah satu tetua berdiri dan berkata, jika ketua baik harus menolaknya karena ia baru saja keluar penjara dan kembali ke posisi orang bijak. Mata pemimpin kultus selalu mengawasi kita, ucap tetua itu. Tetua beranting pun berkata jika ia sependapat dengan tetua sebelumnya. Namun tetua botak berkata, jika kita menolaknya sama saja mengakui sekte kita lemah. Keponakan kita terus berbaring, sekte kita sudah jadi begini, kenapa masih menahan diri? Mereka pun berdebat. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Ada yang menolak dan ada yang mendukung. Hentikan, ucap ketua baik. Aku juga ingin membunuhnya, tapi kita bisa kehilangan banyak hal jika menyerangnya sekarang. Dengan gemetar ketua baik berkata, aku akan menolak tawaran ini. Singkat cerita, ketua baik pun sudah berada di kamar cucunya Chung Jong-som.
Saat ketua baik ingin mengobrol dengan cucunya itu, tiba-tiba ada yang memanggilnya. "Tetua, ada tamu yang datang." "Tamu macam apa yang datang malam-malam?" pikir tetua baik. Namun tiba-tiba sebuah telepati terdengar oleh ketua baik. "Nyonyamu dari sekte sihir. Apa saya minta beliau pulang saja? Sekarang beliau ada di depan gedung." Ketua baik terkejut mendengarnya, dan dia pun langsung keluar. Terlihat seorang perempuan bertudung saji di sana. Jong Som yang melihatnya juga langsung mengingat jika orang itulah yang ia lihat dulu saat ibunya memberikan racun kecil untuk ibunya Chun Ye-won. Keesokan harinya, di ruang kerja pemimpin akademi, surat berisi jawaban dari ketua sekte racun yang menolak penerima permintaan pertarungan untuk ujian tahap ke-6 pun tiba. Seperti yang kuduga, ucap pemimpin akademi. Pagi di hari ujian tahap ke-6, Chun Ye-won sudah berada di tempat Kang Besi. "Tuanku," ucap Chun Ye-won. Namun Kang Besi asik sekali saat mengerjakan sarung untuk goloknya. Sampai 1 jam kemudian. "Selesai," ucap Kang Besi. "Apa udah selesai?" "Aduh, aku jadi kaget." Chun Ye-won pun langsung melihat goloknya yang sudah jadi itu. Ia sangat terpukau dengan hasilnya. "Sudah kuukir nama sesuai permintaanmu," ucap Kang Besi. Nama golok naga putih pun sangat cocok dengan dewa golok. Kang Besi meminta Chun Ye-won mengarahkan mata pisaunya ke atas. Kang Besi langsung menjatuhkan kain di atas golok itu dan srat, kain itu terpotong dengan mudahnya. "Apa kau suka?" tanya Kang Besi. "Iya, saya tak menyangka Anda membuat golok sehebat ini. Anda memang ahli yang paling hebat." "Hahaha, terima kasih atas pujiannya," ucap Kang Besi. Chun Ye-won berpikir jika dengan golok itu jurus kupu-kupunya akan lebih hebat dari gurunya yang dilakukan dengan pedang tarian gila. Di masa depan, golok naga putih akan dikenal sebagai satu dari 2 senjata langka dan pedang hitam yang menyimbolkan Chun Ye-won. Hari ujian tahap ke-6 pun tiba. Di lapangan Akademi Dunia Iblis, para murid yang melihat bergunjing tentang Chun Ye-won dan berkata jika ia monster dan bla 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 bla. Pemimpin akademi pun muncul di sana dan di sebelahnya juga ada seorang ketua. Itu adalah orang bijak ke-9 dari sekte hormat, Sama UI. "Ayah," ucap Samacak, keturunan sekte hormat. Dan tak disangka ketua baik pun sudah tiba. Para murid yang melihat sangat terkejut karena Chun Ye-won berani-beraninya menantang manusia racun. Salah satu murid berkata dari apa yang dia dengar, jika kalah dari ketua sekte racun, mayatnya pun tak tersisa. Pemimpin akademi pun langsung menyambut ketua baik dan mengucapkan terima kasih karena sudah menerima tantangan Akang Ewon. Ia juga memperkenalkan orang bijak ke-9 pemimpin sekte hormat yang akan menjadi saksi ujian itu. Pemimpin akademi berpikir jika karena dikurung selama 2 tahun, racun ketua baik sudah semakin meningkat menjadi keong racun. "Dasar kau." "Swing, whoosh. Silakan dimulai," ucap pemimpin akademi. Mereka pun langsung melesat. Ketua baik langsung menyerang duluan dengan pukulannya yang sangat keras. Namun ternyata ketua baik hanya memukul bayangan Chun Ye-won. Chun Ye-won melesat sudah berada di belakangnya. Pemimpin akademi dan ketua sekte hormat terkejut melihatnya. Tak mungkin, itu kemampuan milik penjaga utama. Kembali ke pertarungan, ketua baik langsung berbalik dan menyerang Chun Ye-won. Namun dengan cepat Chun Ye-won langsung menghindarinya. Ketua baik menyerang kembali dengan tujuan menyerang kaki Chun Ye-won. Dan duar! Peluru energi, ucap Chun Ye-won. Ia langsung menghindar serangan itu dengan loncat ke udara. Saat di udara, ketua baik mencoba untuk menyerang lagi. Namun dengan cepat Chun Ye-won langsung mengeluarkan goloknya dan menyerang dengan gerakan kedua jurus pedang kupu-kupu putaran lingkaran kupu-kupu. Duar! Sedangkan ketua baik menyerangnya juga dengan gerakan kelima jurus racun penghancur tongkat iblis Raja Dingin. Para murid yang mendengar ledakan serangan pun merasa jika telinga mereka seperti mau meledak. Duar! Serangan beradu yang membuat keduanya mundur beberapa langkah. Golok tipis apa itu? Kenapa tak hancur dan malah meninggalkan bekas? Ucap ketua baik. Ia juga berpikir walau Chun Ye-won masih di tahap superior, ia pikir kemampuannya masih kurang. Tapi dia seperti orang yang sudah banyak sekali bertarung.
Apa benar dia masih awal tingkat superior? Dia tak memakai semua kekuatannya saat melawanku. Ini pertama kalinya aku melihat monster yang kemampuannya berkembang dengan sangat cepat. Aku jadi paham kenapa Nyonya Mu berkata seperti itu, ucap Ketua Baik. 6 hari yang lalu, Ketua Baik bertemu dengan Nyonya Mu. Nyonya, maksud Anda saya harus menerima permintaan akademi? Bukannya ini terlalu berlebihan? Walau Anda istri pemimpin kultus, namun Anda tak berhak memerintah saya sebagai pemimpin sekte racun dan orang bijak, ucap Ketua Baik. Inti dari percakapan itu, Nyonya itu menyuruh Ketua Baik untuk membunuh Chun Ye-won dengan janji akan membawa cucunya kepada tabib dewa yang mustahil ditemui untuk diobati. Tabib yang dapat menyembuhkan penyakit apapun selain kematian. Jika kemudian terjadi masalah, kami dari Sekte Sihir akan membereskannya karena calon pemimpin kultus periode selanjutnya sudah terpilih. Ucap Nyonya Mu. Kembali ke pertarungan. Ketua Baik berpikir jika tak ada yang bisa melawan Chun Ye-won kecuali tingkatan orang bijak ketiga ke atas. Baiklah, akan kulakukan. Kalau tak kulakukan, 6 sekte akan bertemu dengan musuh terburuk, ucap Ketua Baik. Dan Shung! Ketua Baik mengeluarkan kekuatannya. Kamu harus mati. Di sisi lain, pemimpin akademi dan ketua sekte hormat sangat terkejut. Dia membuka racunnya. Orang bijak baik, apa yang Anda lakukan? Apa Anda ingin membunuhnya? Ujar mereka. Asap racun pun sudah keluar dari tubuh Ketua Baik. Pada bawahan Chun Ye-won pun sangat khawatir dan ketakutan. Namun tidak dengan Chun Ye-won. Dia tidak gentar sedikit pun. Dia langsung melesat maju dan wush, Ketua Baik menyerang Chun Ye-won dengan racunnya. Pangeran Chun. Tapi Chun Ye-won membelah serangan itu dan sudah ada di depan Ketua Baik. Sekarang giliranku, ucap Chun Ye-won yang sudah siap menyerang dengan tinjunya. Ketua Baik terkejut karena kulit Chun Ye-won terbakar namun langsung sembuh dengan cepat. Dan buak, pukulan Chun Ye-won tepat mengenai Ketua Baik. Namun semua orang yang menonton tak dapat melihat apapun dan tak tahu apa yang terjadi. Hobong menangis melihatnya. Tuan! Begitupun dengan bawahan lain yang mengira jika Chun Ye-won sudah dikalahkan. Dan duar! Seseorang terlempar keras dari kabut racun itu. Semua orang berkata jika itu sudah selesai. Apa ini memang berlebihan? Ucap guru tertua. Namun semuanya sangat terkejut ketika melihat dengan jelas orang yang terpental itu adalah Ketua Baik. Dengan gagah Chun Ye-won berdiri kokoh tanpa terluka sedikit pun. Tidak mungkin ia mampu menahan racun Ketua Baik. Kekuatan racun sekte racun yang dia tunjukkan di perang melawan kaum Wulin sangat kuat hingga menimbulkan pembantaian. Om Yong Jin, empu tingkat superior dari sekte Wudang pun terkena racun itu hingga mayatnya tak bersisa, ujar Ketua Sekte Hormat. Padahal aku sudah membuat pelindung, tapi tulang dadaku patah. Bukan tenaga dalamnya, tenaga luarnya juga sangat kuat. Dan juga kekuatan penyembuhannya itu. Apa benar kamu manusia? Ucap Ketua Baik dalam hatinya. Kau sudah bangun, ucap Chun Ye-won yang langsung melesat menebaskan golok ke arah Ketua Baik. Tak ada pilihan lain, ujar Ketua Baik terdesak. Hah, kekuatan pengembalian, ujar Chun Ye-won yang melihat. Ketua Baik berubah dan mengeluarkan racun yang sangat kuat. Hingga saat Chun Ye-won menahan dengan goloknya, racunnya malah semakin kuat. Haduar! Chun Ye-won pun terdorong sangat jauh dengan kekuatan itu. Manusia racun, sudah terlambat. Tak ada yang bisa menghentikannya sekarang, ucap pemimpin akademi. Racun iblis penghancur tingkat 8 yang paling tinggi adalah menjadikan diri sendiri sebagai racun, dibanding dengan tingkat 7 yang mengendalikan 100 racun dalam tubuh. Sekarang dia mengendalikan racun 3 kali lipat dalam tubuhnya dan jadi tameng yang kuat. Batu yang besar pun bisa meleleh karena racun itu. Akan kuhentikan perjalanan yang membanggakan itu sampai di sini, ucap Ketua Baik. Chun Ye-won sadar jika goloknya tak bisa menembusnya. Ia pun menusukkan golok itu ke lantai dan duar! Keluar kekuatan besar dari tubuh Chun Ye-won yang menyebabkan angin berhembus sangat kencang. Ketua Baik pun langsung melesat menyerang. Hah, kau terus melakukan tipuan kecil sampai akhir, ha? Namun tiba-tiba Chun Ye-won sudah menghilang dari pandangan Ketua Baik.
Dan tiba-tiba Chun Ye-won sudah berada di belakang tetua baik. Tenaga barusan seperti matilah kau, teriak ketua baik dan langsung menyerangnya. Namun tiba-tiba Chun Ye-won sudah berada di hadapan ketua baik dan siap menebasnya. Tetua baik langsung kembali menyerang Chun Ye-won. Duar! Sering, cerat! Dengan cepat Chun Ye-won mencabik-cabik tetua baik. Dan serat! Chun Ye-won memenggal ketua baik. Semua yang melihat bingung, tak tahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba, jreng, Chun Ye-won berdiri kokoh dengan membawa kepala tetua baik di tangannya. Semua orang terkejut melihatnya, dan para bawahan Chun Ye-won pun menangis bahagia akan hal itu. Semua orang tak percaya jika Chun Ye-won bisa memenggal ketua baik. Pemimpin akademi berpikir jika dia sendiri tak yakin bisa melawan racunnya langsung seperti itu. Tapi bocah yang dulu bahkan tak punya tenaga dalam telah menjadi empu luar biasa yang masuk ke 5 orang terhebat di kultus iblis dalam 4 tahun. Di sisi lain, terlihat Chun Meon yang sangat kesal melihat itu, hingga dia mencengkram tangannya sampai berdarah. Guru tertua berkata, dia benar-benar keturunan keluarga Chun. Dia pantas melakukan itu karena lawannya memakai jurus racun untuk membunuhnya di hadapan semua orang. Tapi bagaimana reaksi sekte racun yang kehilangan ketuanya, serta 6 sekte ke depannya? Jalanku masih panjang. Aku harus jadi semakin kuat, ucap Akang Ewon. Setelah mayat ketua baik dibawa para guru, pemimpin akademi pun langsung mengucapkan selamat kepada Chun Ye-won yang telah lulus ujian tahap ke-6. Lalu setelahnya, Tuan, kami mengucapkan selamat, ucap para bawahan Chun Ye-won yang sudah berada di sana. Wang Chul dan Jin Ho pun sedikit meledek. Apa kami harus memanggil orang bijak sekarang? Hahaha, benar, hahaha. Di sisi lain, ketua sekte hormat langsung menemui anaknya, Samacak. Mereka pun saling melepas rindu. Lalu ketua sekte hormat bertanya, apakah anaknya itu sudah menemukan tuan yang akan didukung di pertarungan nantinya? Kebetulan saya memang ingin membicarakan itu. Maaf, saya sudah berusaha menemukan orang yang ingin saya dukung dari 6 sekte. Tapi hati saya terus mengarah kepada Pangeran Chun Ye-won. Jawab Samacak. Kau memang anakku. Apa? Ayahmu ini juga menghormati pilihanmu. Pangeran Chun Ye-won memang pantas untuk didukung. Dia bisa saja jadi adik iparmu. Jadi perlakukan dia dengan baik, ucap ketua sekte hormat. Apa? Chun Ye-won berhasil lulus dari ujian tahap 6 dan mengkilling spree ketua sekte racun. Setelah ujian selesai, Chun Ye-won pun dibawa pemimpin akademi ke ruang kerjanya. Namun para guru diperintahkan untuk menunggu di luar. Setelah itu pemimpin akademi langsung membuat ruangan itu kedap suara dan bruk, ia langsung berlutut. Pangeran, Anda sudah bekerja keras selama ini. Saya mengucapkan selamat karena telah melewati semuanya. Chun Ye-won terkejut melihat apa yang dilakukan pemimpin akademi. Kenapa tiba-tiba? Saya tak tahu apa maksud Anda, ucap Chun Ye-won. Pemimpin akademi menjelaskan jika selama ini ia memberikan perlakuan yang sama kepada Chun Ye-won dan meminta maaf karena selama ini hanya mengawasi dari jauh karena peraturan akademi. Tanpa basa-basi saya ingin bertanya, Pangeran, apa benar Anda sudah mempelajari rahasia Chunma? Ucap pemimpin akademi. Saya tak mengerti maksud Anda. Saya tahu pasti masih sulit untuk mempercayai saya, ucap pemimpin akademi sembari mengeluarkan medalinya. Le Hamyong, penjaga kiri sekte iblis, bersumpah akan mendukung Pangeran Chun Ye-won di perebutan pewaris tahta. Sebagai bukti, saya mohon Anda menerima medali saya sebagai penjaga, ucap pemimpin akademi. Chun Ye-won terkejut dengan itu. Namun tanpa ragu ia mengungkapkan jika masih tak percaya pada penjaga kiri yang merupakan orang dari pihak pemimpin kultus. Pemimpin akademi pun membenarkan ucapan Chun Ye-won dan memang saat itu ia tak dalam kondisi yang bisa mendukung siapapun. Namun ada yang harus saya prioritaskan di atas semua ini, ucap pemimpin akademi. Apa maksud Anda? Pemimpin akademi menjelaskan jika sebagai penjaga mereka mengakui orang yang mewarisi perjalanan Chunma sebagai penerus yang sebenarnya, dan ini tak banyak yang mengetahuinya. Saya harap Anda menyimpan ini untuk sendiri, ucap pemimpin akademi. Kekuatan pedang iblis langit yang sekarang diwarisi para pemimpin kultus dari generasi ke generasi bukanlah jurus pedang Chunma yang sebenarnya. Hah? Apa maksud Anda?
Tanya Chun Yewon yang sangat terkejut. Jurus pedang Chunma yang sebenarnya telah lenyap 500 tahun lalu, 3 keluarga penjaga kanan, kiri, dan utama telah melayani semua pemimpin kultus sejak Chunma menjadi pemimpin pertama hingga saat ini. Dulu akademi bukanlah tempat untuk menghasilkan penerus 6 sekte seperti sekarang. Pemimpin pada masa itu mendapat istri yang dipilih api gelap di altar raksasa kultus iblis, wanita yang disebut wanita dewa. Bayi yang dilahirkan wanita dewa menjadi penerus tahta, jadi kekuatan tak berfokus pada beberapa sekte saja. Kejadian terburuk terjadi pada 500 tahun lalu. Kultus iblis berasal dari agama pemuja api di Sungai Sin. Jadi pemimpin yang terpilih harus berziarah ke Sungai Sin setelah 10 tahun menjabat. Pemimpin Chun Muhui saat itu pun berziarah setelah 5 tahun menjabat. Di perjalanan, pemimpin dan para rombongan pulang sebagai mayat. Apa? Siapa yang membunuh salah satu empu terkuat di Yulin itu? Tanya Chun Yewon. Dewa Golok, jawab pemimpin akademi. Dewa Golok? Aku pernah dengar, ucap Chun Yewon yang terkejut. Goma atau iblis pedang adalah pendekar pedang terkuat di kultus iblis. Satu-satunya orang yang tak bisa ia kalahkan adalah Dewa Golok. Chun Wumin hanya memiliki 1 anak perempuan dari wanita dewa. Garis keturunan dan kekuatan pedang iblis langit yang harus diwariskan oleh pemimpin kultus langsung semuanya terputus saat itu. Chun Wumin meninggal saat putrinya berusia 8 tahun. Sisa umur para pemimpin sebelumnya juga pendek dan kultus iblis mengalami masa terpuruk. Saat itu Goma sebagai orang bijak pertama dipilih sebagai wakil pemimpin dalam rapat orang bijak. Goma pintar dalam berbagai hal dan dengan cepat memulihkan kultus iblis. Setelah itu hal yang harus diselesaikan secepatnya adalah kekuatan pedang iblis langit yang hilang. Karena tak ada yang tahu kekuatan tenaga dalam dan pernapasan, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Goma adalah orang yang bukan keturunan keluarga Chun yang memasuki gua penjara. Namun selama ini tak ada yang masuk ke sana dan mendapat rahasia dari Chunma. Begitupun dengan Goma. Ternyata tak ada yang bisa menemukan rahasia itu, pikir Chun Yewon. Pemimpin akademi kembali menjelaskan jika Goma keluar dari gua iblis setelah 3 tahun dan membuat pedang iblis langit baru dari jejak pedang batu biru ditambah dengan hal yang sudah dia pelajari. Dia membuat gerakan pedang luar biasa yang tak kalah kuat dari pedang iblis langit dan diakui semua orang bijak hingga diteruskan ke penerus pemimpin. Goma pun memindahkan batu biru ke perpustakaan akademi. Seperti yang pangeran sudah lihat, jejak pedang berantakan yang menutupinya adalah peninggalan Goma, ucap pemimpin akademi. Chun Yewon pun bertanya kenapa Goma merusak peninggalan Chunma dengan meninggalkan jejak di batu biru. Pemimpin akademi menjelaskan jika Goma telah menyalin gerakan itu dan meninggalkannya di perpustakaan akademi. Kerusakan di batu biru adalah hal yang tak bisa dihindari. Itu karena 2 tahun kemudian salah satu empu terhebat Biksu Gong dibunuh Dewa Golok di Gunung Sungsan. Lalu 2 tahun berikutnya Yu Jongyom, empu terhebat lainnya, dibunuh juga olehnya. Mayatnya ditemukan 10 hari setelahnya. Mereka termasuk 5 empu terhebat kan? Tanya Chun Yewon. Benar. Dewa Golok memang mengincar mereka. Setelah membunuh 3 empu terhebat, dia jadi terkenal dan hanya tinggal tersisa Chung Meong dari klan bela diri dan Goma. Serta orang Wulin menganggapnya sebagai empu terhebat. Walau Goma sangat hebat, dia tak yakin bisa mengalahkannya dengan kemampuan pedangnya sendiri. Untuk itu dia memerlukan kemampuan pedang yang lebih hebat, yaitu kekuatan pedang iblis langit di batu biru. Para orang bijak yang tak ingin kehilangan Goma pun mengizinkan ia berlatih melawan batu biru dengan jejak pedang Chunma. 4 tahun kemudian, Dewa Golok muncul di Gunung Selaksa kultus iblis. Setelah ia mengalahkan Chung Meong, tinggal tersisa Goma. Dewa Golok bertarung dengan Goma 3 hari 3 malam dengan hasil seri. Namun Goma harus mengalami kerugian yang sangat besar. Ia kehilangan tangan kanan yang sangat penting bagi orang yang melakukan bela diri. Selain itu Dewa Golok tak muncul lagi di Wulin. Kabarnya dia sudah mati karena kehabisan kekuatan. Ada juga yang berkata bahwa dia menghilang setelah mendapat sebutan ahli pedang pertama dan terakhir di Wulin. Setelah kejadian itu, kultus iblis pun berubah. Goma mengundurkan diri dari wakil pemimpin.
Lalu di tahun itu putri pemimpin sebelumnya Chun Munhwa yang berusia 16 tahun pun menjadi pemimpin kultus. Para pemimpin yang menyambut pemimpin wanita pertama memintanya agar mengganti peraturan mencari pasangan dari api gelap. Walau dia seorang pemimpin, dia tak punya kekuatan dan dimulailah sistem sekte sampai sekarang. Chun Munha memiliki 5 suami sepanjang hidupnya. 2 diantaranya adalah murid Goma yang menjadi cikal bakal sekte sihir dan pedang. 3 orang lainnya adalah murid orang bijak 1 hingga 3. Mereka adalah sekte golok, racun, dan suara yang berkuasa sekarang. Lalu Goma mendirikan Akademi Dunia Iblis untuk mendidik para penerus. Apa Anda tahu kenapa saya menceritakan ini? Tanya pemimpin akademi. Jadi alasan mendirikan akademi bukan hanya untuk mendidik penerus, ucap Chun Ye-won. Benar. Pertama adalah untuk mencari penerus Chunma yang terhormat. Walau Goma tak bisa menguasai pedang iblis langit, ia yakin di masa depan ada keturunan Chunma yang bisa mengungkap rahasia kebenaran yang sesungguhnya. Jelas pemimpin akademi. Karena itu dia harus menjaga gua penjara dan gua iblis tersegel dengan mendirikan akademi di sini. Dia melindunginya agar sekte yang berkuasa tak bisa menyentuhnya. Dia meminta jika muncul penerus sejati Chunma, orang itu harus diangkat menjadi pemimpin kultus. Walau sudah 500 tahun, pesan wasiat Goma belum terwujud dan nyaris menjadi peninggalan semata dari mulut ke mulut di keluarga penjaga. Hingga pangeran muncul, saya sudah melihat banyak kekuatan pedang iblis langit selama menjaga pemimpin kultus di medan perang. Karena itu mana mungkin saya tak mengenali keterampilan pedang yang pangeran lakukan, ucap pemimpin akademi. Saya akan bertanya sekali lagi, apa benar pangeran meneruskan rahasia kebenaran Chunma? Tak ada pilihan lain, pikir Chun Ye-won sembari mengangguk. Pemimpin akademi pun tersenyum dan langsung bersujud. Penjaga kiri Le Wayong memberi hormat kepada penerus Chunma terhormat. Kemudian setelah itu Chun Ye-won menanyakan alasan kedua didirikannya akademi. Itu... Halaman beralih. Pemimpin akademi sudah berada di perpustakaan akademi bersama Chun Ye-won. Ada urusan apa ketua sampai ke sini? Tanya penjaga. Pemimpin akademi menjawab jika mereka ingin ke ruang bawah tanah. Tanda ujian tahap 6 sudah selesai. Penjaga perpustakaan pun mengantarkan mereka ke sana. Mereka pun disambut oleh para penjaga di sana. Kemudian pemimpin akademi meminta dibukakan pintu ruang harta bawah tanah. Para penjaga itu terkejut mendengarnya. Dalam hati mereka berkata jika pemuda itu, dalam tanda kutip Chun Ye-won, telah lulus ujian tahap 6. Mereka sedikit tak percaya. Ya. Kemudian mereka pun membuka pintu ruangan bawah tanah itu dengan 3 kunci yang diputar secara bersamaan. Kemudian pemimpin akademi dan Chun Ye-won pun masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam Chun Ye-won sangat terkejut karena di sana ada potongan tubuh manusia yang diawetkan, serta ada banyak bekas luka tebasan golok. Aku bisa merasakan kekuatan yang tajam. Kemudian Chun Ye-won pun memejamkan matanya dan membayangkan pertarungannya dengan bekas tebasan golok itu. Dalam bayangannya itu, ia menggunakan jurus pedang kupu-kupu serangan tanpa takdir gerakan kelima dan satset. Chun Ye-won pun langsung membuka matanya. Mustahil, ada gerakan golok seperti ini, pikir Chun Ye-won. Chun Ye-won pun menyimpulkan jika gerakan itu tak bisa dikalahkan dengan gerakan pedang kupu-kupu. Hanya bisa dikalahkan dengan gerakan pedang penghancur dan kekuatan pedang iblis langit. Apa ini lengan Goma? Tanya Chun Ye-won. Pemimpin akademi membenarkannya. Lalu untuk kulitnya adalah kulit para penjaga, juga penjaga kanan 500 tahun lalu. Kemudian pemimpin akademi pun membuka peti yang berisi buku peninggalan Goma. Chun Ye-won terkejut melihatnya. Di dalam peti terdapat 3 buku, yaitu Seni Pedang Iblis Sejati, Pedang Iblis 24, dan Analisis Formasi Dewa Golok. Jadi ini untuk murid yang tidak hanya meneruskan Chunma, tapi penerus Goma juga, ucap Chun Ye-won. Benar, lebih jelasnya untuk melatih penerus yang bisa mengalahkan keterampilan golok Dewa Golok, ujar pemimpin akademi. Pemimpin akademi berkata jika ada satu hal yang pernah dikatakan Goma sebelum meninggal. Hasil seri Goma dan Dewa Golok sebenarnya saat bertarung tiba-tiba Dewa Golok menghilang. Goma menunggunya sampai 4 hari, tapi Dewa Golok tak muncul lagi. Akhirnya hasilnya seri.
15 tahun berlalu hingga Goma meninggal, Dewa Golok tak pernah muncul kembali. Pemimpin akademi melanjutkan jika menurutnya penerus Dewa Golok takkan muncul. Namun ia meminta menyelesaikan dendam Goma dengan menghancurkan jejak goloknya. Tak ada batas waktu di ruangan harta bawah tanah. Ini kuncinya. Anda bisa keluar walau pintu ditutup, namun perlu kunci untuk masuk kembali, ucap pemimpin akademi. Pemimpin akademi pun pergi meninggalkan ruangan itu. Chunyewon juga langsung membuka buku peninggalan Goma itu. Seni pedang iblis sejati lebih hebat dari seni bela diri 6 sekte, tapi lebih lemah dari pedang iblis langit. Aku akan mengajarkannya kepada bawahanku. Analisis Dewa Golok adalah catatan kelemahan jejak golok, namun belum terlaksana dengan baik. Pedang iblis 24 didasarkan dari gerakan penghancur yang diciptakan Goma untuk melawan Dewa Golok, ucap Chunyewon yang membacanya satu persatu. Kemudian Chunyewon pun ingin langsung memeriksanya dan meminta Nano menyalakan augmented reality. Nano menjalankan video gerakan golok dari jejak golok melawan gerakan keempat kekuatan pedang iblis langit. Sat set sat set trang. Tidak mungkin, ujar Chunyewon. Ia berkata walau mengalahkan jurus golok dengan satu perbedaan gerakan, posisinya mundur 3 langkah. Walau kekuatan pedang iblis langit jauh lebih rumit, gerakan Dewa Golok lebih kuat. Jika jejak lengan Goma adalah gerakan terakhir, berarti dia masih di bawah kekuatan pedang iblis langit. Chunyewon melanjutkan jika ia punya Nano yang bisa membuat video gerakan dengan akurat, jurus yang sebanding dengan kekuatan pedang iblis langit. Ini jurus yang langka. 7 hari setelah Chunyewon lulus ujian tahap ke-6, sekarang sudah 3 tahun 7 bulan sejak para murid masuk ke Akademi Dunia Iblis. 56 orang lolos ujian tahap 4, 7 orang lolos ujian tahap 5, dan 1 orang lulus ujian tahap 6. Di antara hampir 1000 orang murid, hanya tersisa 64 orang. Bisa dibilang ini adalah hasil terbaik selama 100 tahun. Namun perebutan calon pemimpin sangat berubah dibanding sebelumnya. Para calon yang lolos ujian tahap 5 membangun kelompok kuat dan saling berkompetisi. Namun calon pemimpin kuat Chun Yuchan dari sekte golok tereliminasi. Setelah itu Chun Gyeongwon yang sebagai rival sekte sihir, lengannya dipotong dan dia tereliminasi dengan sukarela. Di antara 5 calon, 5 orang tak berhasil bertahan dan dieliminasi terlebih dahulu oleh Akang Ewon yang sangat luar biasa overpowernya hingga mengguncang dunia percilokan yang pakai bumbu kacang di sausan di seluruh dunia. Calon yang tersisa adalah Chunyewon dan Chun Muyen. Tersisa 5 bulan di dalam akademi dan perebutan posisi pemimpin terakhir di antara 2 calon itu pun dimulai. Di tanah kosong arah barat laut akademi, para bawahan Chun Meon sedang mendiskusikan sesuatu. Salah satu bawahan berkata jika tak ada Pangeran Meon dan juga tak ada instruksi, bolehkah kita membicarakan cara menyingkirkan Chunyewon? Salah satu keturunan sekte sihir Mu Jin Yun berkata, jika bukan tak ada instruksi, namun Meon menyerahkan tanggung jawab di luar padanya dan memilih fokus meningkatkan kemampuan bela dirinya. Jika kita terus biarkan Chunyewon, kita bisa kehilangan kesempatan menyingkirkannya, ucap Jin Yun. Guxin dari sekte pedang api berkata jika omongan Jin Yun benar, tapi bagaimana cara melawan orang yang sudah mengalahkan ketua sekte racun? Bukannya lebih baik kita merekrut 10 orang yang belum mendukung siapapun, ucap Guxin. Jin Yun pun membenarkan ucapannya. Mereka juga harus merekrut Samachak dari sekte hormat dan Huanya dari sekte terbang. Jika mendapatkan mereka, kita jelas di posisi atas, ucap Jin Yun. Dijelaskan jika Samachak dan Huanya adalah anak salah 12 orang bijak di kultus iblis, yaitu Sama Ui orang bijak ke-19 dan Huan Ui orang bijak ke-11. Aku setuju dengan Samachak, tapi Huanya, ucap Guxin. Guxin, kita bukan di posisi yang bisa memilih, ujar Jin Yun. Jin Yun mengatakan ia mendengar kalau Chunyewon terus berada di ruang latihan. Sekarang waktu yang tepat untuk mereka memotong tangan dan kaki Chunyewon serta menyingkirkannya. Apa kamu gila? 2 calon pemimpin lengannya terpotong karena mengganggu bawahannya. Bahkan Chung Jongsom harus kehilangan pusat tenaga karena mengganggu Baekgi, ujar Guxin.
Mengalahkan lawan dengan lawan, kita tak perlu secara langsung melawan monster itu. Ada 4 orang yang sangat membencinya, ucap Junyin. Keesokan harinya, di ruang latihan batu keras, Chunyewon sedang melakukan latihannya. Hahaha, berhasil Nano. Kita berhasil melakukan gerakan pertama keterampilan golok, ujar Chunyewon yang senang. Jurus pedang peninggalan Goma dan jejak Dewa Golok telah dipindai dan membentuk 6 gerakan golok. Tapi tak sempurna karena tak ada aliran tenaga. Namun Chunyewon tidak kecewa. Selama berlatih sendiri dalam 3 tahun 3 bulan, Nano telah meneliti dan menganalisis sekian banyak bela diri tersimpan untuk Chunyewon. Aliran tenaga yang sangat bermanfaat saat melakukan gerakan pun dapat direka ulang setelah melewati banyak simulasi. Tingkatannya pun tak kalah dari aliran tenaga aslinya. Setelahnya, Nano pun akan memulai analisis aliran tenaga gerakan kedua. Halaman beralih. Di ruang makan akademi, Chunyewon yang masuk ke sana merasakan aroma pedas yang sedang ia ingin makan. Chunyewon pun mengambil makanannya yang disendokkan seorang pelayan. Namun tangan pelayan itu sangat gemeteran. Chunyewon yang melihat bertanya, "Apa Anda baik-baik saja?" Pelayan itu menjawab, "Tak apa-apa. Dia hanya kepanasan karena berada di depan tungku terus." Di sisi lain, ada seorang yang juga memperhatikan mereka. Orang itu melirik tajam ke arah Chunyewon yang sudah berada di tempat duduk kantin. Chunyewon pun mengamati makanan itu untuk beberapa saat. Saat dia mencobanya, ia menyadari sesuatu. Namun tanpa kata ia langsung menghabiskan makanannya itu. Orang yang mengawasinya pun terlihat terkejut. "Berhasil," ucap orang itu. Halaman kembali berpindah. Di halaman ruang latihan batu keras, para bawahan Chunyewon sedang berada di sana dan sedang menghangatkan badan di perapian. Jinho berkata, "Apa Tuan tak makan malam hari ini?" "Tapi bukannya pangeran makan 2 hari sekali," ujar Hobong. "Kemarin aku tak bertemu dia, mungkin sekarang sedang makan," jawab Wang Chul. Mungyu pun ikut bersuara, "Andai saja Sanghua dan Baeki lebih cepat keluar, mereka pasti bisa makan dengan Pangeran Chun." Wang Chul berpikir jika Mungyu menyukai Chunyewon seperti Hobong, namun terlihat seperti menyukai lawan jenis. "Perempuan? Tidak. Singkat cerita, Baeki pun sudah keluar. Mungyu berkata, "Pikirkan orang yang menunggu dan tepati waktunya." Hobong menyela, "Udah, ayo kita makan." Namun tiba-tiba bawahan Muyon bergerombol menghadang mereka. Di sisi lain pun sama. Chunyewon dihadang 4 orang di perjalanannya. Semua wajah yang familiar ya," ujar Chunyewon. Dan terlihat ada Gyeongpyo keturunan sekte pedang, Han Yuji keturunan sekte suara, Bu Yanggang keturunan sekte golok, dan Baek Cholgu keturunan sekte racun. "Chunyewon, kau telah menghancurkan pusat tenaga Kajongsom. Kau pikir kau akan selamat?" ucap Cholgu. "Darahmu saja tak berharga, tapi beraninya menjadi calon pemimpin. Kau pikir masuk akal?" ujar Bu Yanggang yang sudah mencabut pedangnya. Mereka pun bersiap untuk menyerang Chunyewon. Namun salah satu dari mereka yaitu Gyeongpyo yang terlihat ragu-ragu. Ya mungkin ada yang ingat kalau dia pernah dibantai Chunyewon pas baru keluar dari ruang latihan tertutup. "Kalian pikir kalian berempat bisa mengalahkanku? Sepertinya ada yang kalian andalkan," ucap Chunyewon. Chogul dalam hatinya menghina Chunyewon. Ia juga berkata jika Chunyewon tak tahu apa-apa. Dia sudah mencampurkan racun langit gunung dan racun dari semua pengetahuannya. Ia melanjutkan, jika Chunyewon yang mudah curiga, tak mungkin curiga pada juru masak yang biasa ia lihat dan mencampurkan racunnya di sendok untuk menuang supnya. Mungkin seni perlindungan diri bisa menghalangi racun dari luar, tapi aku tak yakin itu bisa melindungi racun yang telah menyebar dalam tubuh. Karena racun langit gunung, kau tak akan bisa mengeluarkan tenaga dalam selama 6 jam. Ujar Chogul dengan percaya diri bisa mengalahkan Chunyewon. "Chunyewon, kau terlihat tenang sekali. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan bawahanmu di ruang kesehatan," ucap Chogul. Chunyewon yang mendengar bawahannya langsung tertegun. Ia berpikir jika mereka bekerja sama dengan sekte sihir dan akan bahaya jika Meyon turun tangan. "Aku tak punya banyak waktu, jadi akan cepat kuakhiri," ucap Chunyewon. Hang Yujik langsung menyerang. "Dasar sombong, kau sudah memotong tangan saudariku. Akan kupotong kedua lenganmu." Dan Tring!
Dalam sekejap Chun Ye-won menebas pedangnya hingga patah beserta tangannya juga. Kan, sudah kubilang aku tak punya banyak waktu, ucap Chun Ye-won dengan aura menakutkannya. Hang Yujik pun menjerit kesakitan. Chogul yang melihat pun langsung keringat dingin. Bagaimana bisa? Padahal aku lihat dengan mata kepalaku sendiri ia menghabiskan supnya. Apa maksudmu ini? Ucap Chun Ye-won seraya meremas tangannya yang mengeluarkan racun kuat di atas badannya Hang Yujik hingga membuat tubuh Hang Yujik melepuh. Dan ya benar, seperti yang sudah kita perkirakan jika Chun Ye-won telah mengetahui racun itu sebelumnya. Namun itu tak ada gunanya karena ada Nano. Chogul berpikir jika Chun Ye-won bisa mengumpulkan racunnya dan mengeluarkan dari tubuh bahkan dia pun tak bisa. Namun tiba-tiba, semuanya hati-hati dari belakang. Dan buah! Buyang Gang terkena pukulan keras Chun Ye-won dari belakang hingga ia terpental dan mengeluarkan darah. Ia pun langsung pingsan. Gyeongpyo yang melihat langsung ketakutan. Ia berkata jika ia tak seharusnya mengikuti kata Chogul. Bahkan dada bekas serangan Chun Ye-won pun belum sembuh. Tapi sepertinya aku akan segera ke ruang kesehatan lagi, pikir Gyeongpyo. Chun Ye-won pun menghampiri Buyang Gang dan kakinya sudah berada di atas kepalanya. Tunggu! Dan buak! Chun Ye-won menginjak dengan keras kepala Buyang Gang yang kemungkinan orang itu pulang ke rahmatullah. Sekarang giliran kalian, ucap Chun Ye-won. Dek, dek, dek. Sudah terlambat. Aku takkan selamat darinya, ucap Gyeongpyo yang merasa jika Chun Ye-won itu monster yang sangat menakutkan. Kamu gila ya? Kau tak takut pada amaran 6 sekte? Ujar Chogul. Kau tak sadar siapa yang harusnya takut, ucap Chun Ye-won dan lalu ia mengambil pedang patah milik Hang Yujik dengan telekinesisnya. Shoot! Cerot! Pedang itu dalam sekejap menusuk dada Gyeongpyo. Jika aku takut, aku takkan memulainya dari awal, ucap Chun Ye-won yang semakin menakutkan. Halaman beralih. Terlihat Wang Chul dan yang lainnya sedang berusaha mencari Chun Ye-won. Namun tak lama kemudian mereka pun saling bertemu. Tuan, ucap para bawahan. Syukurlah, hal yang dikhawatirkan tak terjadi, ucap Moon-gyu. Aku baik-baik saja. Oh ya, apakah kalian diserang oleh bawahan Chun Meon? Tanya Chun Ye-won. Bagaimana Anda bisa tahu? Ucap Wang Chul. Wang Chul pun menceritakan apa yang terjadi. Saat itu Guxin dan bawahan Chun Meon datang menghampiri mereka. Guxin merayu mereka untuk bergabung dengan kelompok Chun Meon. Aku harap kalian tak berbuat bodoh dengan mempercayai Chun Ye-won, ucap Guxin. Berhenti omong kosong. Anda pikir kami akan tunduk pada sekte sihir? Lalu dari tadi Anda memanggil nama Tuan dengan tak sopan. Panggil dia orang bijak, pemimpin klan Guk, ucap Hobong. Berani sekali kau, padahal kau hanya orang lemah dari sekte lemah, ucap Guxin kesal. Apa Anda mau melawan orang lemah? Ucap Hobong. Kenapa dia begitu sih? Guxin, tenanglah, kita tak datang untuk bertengkar, ujar Jin Yun yang menahan Guxin. Jangan pikir Tuan itu sendiri. Kami selalu siap untuk mempertaruhkan nyawa demi beliau, ujar Wang Chul. Chun Ye-won, sepertinya orang bijak itu memang diberkati. Aku jadi semakin ingin menganjurkan ini, jawab Jin Yun. Pikirkanlah, ini bukan hal yang buruk. Mereka pun langsung pergi. Chun Ye-won sedikit terkejut mendengar cerita itu. Ia berpikir kenapa orang dari 4 sekte menyerangnya. Namun orang sekte sihir menawarkan lalu pergi. Chun Ye-won pun mendapat kesimpulan jika mereka hanya ingin mengulur waktu, mengalahkan lawan dengan lawan. Halaman beralih ke ruang latihan batu kuat. Saya sudah melakukan sesuai perintah kakak. Walau Chun Ye-won mati atau tidak, kita takkan kehilangan apa-apa. Hahaha, ucap Jin Yun yang melapor pada Meon. Meon berkata jika mereka tak tahu tentang itu karena Chun Ye-won dapat bertahan melawan racun dari orang racun. Pokoknya jika ia mati karena racun, kakak akan jadi pemenangnya. Namun jika dia bertahan hidup, dia tak mungkin membiarkan mereka lepas begitu saja. Jadi 4 sekte akan marah, ucap Jin Yun. Meon tak keon-keon dalam hatinya sangat kesal dan marah karena harus menggunakan cara pengecut, menggunakan orang lain untuk mengalahkan kelompok Chun Ye-won karena tak mampu mengalahkannya dengan kekuatan sendiri. Harga diriku hancur, ujar Chun Meon.
Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba suara pintu diketuk dengan keras. Jin Yun pun membukakan pintunya. Tapi para guru sudah berada di sana dengan membawa senjata. Jin Yun terkejut. "Guru, oh, ada apa?" Para guru langsung menodongkan pedangnya. "Ada perintah untuk membawa kalian ke ruang ketua. Kami tak ingin membawa dengan paksa, jadi jangan membangkang," ucap guru tertua. Mereka pun dibawa ke suatu tempat. Jin Yun sangat terkejut melihat apa yang ada di depannya. Tidak, kenapa mereka semua mati? Pemimpin akademi pun langsung menghampiri mereka. Setelah mereka memberi hormat, pemimpin akademi berkata, "Aku takkan basa-basi. Apa kalian berdua yang membunuh mereka?" Ketua, saya tak paham apa yang Anda bicarakan," ucap Jin Yun yang gemeteran. Dengan tenang, Meon berkata jika mereka sedari tadi berada di ruang latihan sebelum dipanggil. "Lalu Anda bertanya tanpa menjelaskan apa yang terjadi. Saya benar-benar bingung." Kemudian pemimpin akademi pun memperlihatkan almarhumah Hang Yujik kepada mereka. Dalam hati Jin Yun berkata, apa dia mati setelah pendarahan akibat lengannya terpotong? Namun melihat wajahnya yang berubah hitam, sepertinya dia terkena racun. Tapi kenapa dia bukan Chun Ye-won? Selanjutnya mereka pun dibawa ke almarhum Gyeongpyo. Itu, kenapa ada pedang sekte suara? Itu dibuat seakan Gyeongpyo dan Hang Yujik bertarung satu sama lain. Ada yang salah, pikir Jin Yun. Selanjutnya mereka dibawa ke almarhum Bu Yanggang. Mereka terkejut karena pada mayat itu terdapat bekas jurus pukulan awan sekte sihir. Kenapa ada jejak itu? Karena itulah aku dan kakak dicurigai, ujar Jin Yun. Kemudian Chun Meon pun bertelepati dengan Jin Yun. Jangan panik, ini jebakan orang itu. Di lantai 5 perpustakaan ada buku tentang jurus pukulan awan. Serahkan padaku. Kamu jangan panik dan tenang dulu. Chun Ye-won, kau melakukan cara culas, namun kau membuat kesalahan dengan memakai jurus itu, pikir Chun Meon. Kemudian mereka pun dibawa ke almarhum terakhir, yaitu Chogul. Namun setelah melihat almarhum Chogul, mereka benar-benar terkejut, setengah mampus kayak mau mati aja gitu. Ini tangan energi bijaksana dan keterampilan pedang sihir, ucap Jin Yun. Saat itulah Meon benar-benar merasakan puncak amarahnya. Dijelaskan, jika sekte sihir berada di peringkat teratas 6 sekte. Pemimpin sekte sihir sekaligus orang bijak pertama, Mu Jinwon, memperoleh posisi empu terhebat nomor 2 dengan keterampilan menggunakan 2 bela diri berbeda di kedua tangannya. Di dalam sekte sihir, hanya pemimpin dan Chun Meon yang belajar bela diri ini. Dia pernah menunjukkannya di ujian tahap ketiga akademi untuk mendapatkan papan nama kuning. Chun Ye-won, apa yang sedang kau lakukan? Kau bisa melakukan jurus yang kulakukan 1 kali 3 tahun lalu. Bahkan kakekku tak akan mampu, pikir Chun Meon. Pemimpin klan Chun Meon sedang berlatih di ruang latihan sampai sekarang. Bagaimana bisa dia membunuh mereka? Ujar Jin Yun. Dijebak? Apa maksudmu dijebak? Sepertinya kau tahu alasan kenapa mereka berkumpul di sini, ujar pemimpin akademi. Jin Yun pun tak bisa berkata-kata. Habislah kami. Untuk menjelaskannya, kami terpaksa mengakui keterlibatan kami di sini, pikir Jin Yun. Mencurigakan sekali. Kamu memberi alasan tanpa bukti. Guru-guru, tahan mereka, ujar pemimpin akademi. Tunggu. Chun Ye-won ini pasti perbuatannya, ucap Jin Yun. Pemimpin akademi pun menyetop para guru yang akan menangkap mereka. Sebenarnya baik Cholgu mengajak kami menyerang Chun Ye-won setelah meracuninya diam-diam. Namun menurut kami, itu pengecut dan kami menolaknya. Kami tak tahu apa-apa. Kami juga baru tahu bahwa mereka pulang ke rahmatullah. Jin Yun menjelaskan jika yang punya motif itu adalah Chun Ye-won. Dia meminta Chun Ye-won dan murid lainnya untuk dikonfirmasi. Tidak masuk akal bahwa hanya kami yang jadi tersangka. Pemimpin akademi menjawab, sepertinya kalian meremehkan pemimpin akademi. Sepertinya kamu asal bicara, karena orang yang sudah mati tak bisa membantah lagi. Kau pikir siapa yang menemukan ini? Apa? Bukan itu para guru, ucap Jin Yun. Orang bijak Chun menemukan kejadian ini dengan pemimpin pasukan yang lain lalu melaporkannya padaku. Itu tak mungkin. Si brengsek Chun Ye-won lah tersangkanya, tapi kenapa? Sebelum Jin Yun menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, kenapa? Kau bilang aku tersangkanya, ucap Chun Ye-won yang sudah ada di sana.
Orang-orang di sana pun langsung memberi hormat kepada orang bijak Chun Ye-won. Pemimpin akademi pun menyuruh Muyen dan Jin Yun untuk memberi hormat. Mereka terdiam dan ragu-ragu. Namun, "Aku perintahkan untuk memberi hormat," ucap pemimpin akademi dengan tegas. Dengan terpaksa mereka pun memberi hormat kepada Chun Ye-won. "Pemimpin pasukanmu, jadi kamu bilang sekte racun, golok suara dan pedang bersekongkol mau menjebakku, lalu aku mengalahkan mereka semua?" tanya Chun Ye-won. Chun Ye-won pun langsung melihat almarhum dan almarhumah mereka. Guru tertua menjelaskan, lengan pemimpin pasukan Hang Yujik dipotong dengan jurus golok. Pemimpin pasukan Bu Yanggang kemudian diracuni pemimpin pasukan Baek Jolgu. Lalu pemimpin Gyeongpyo mati karena pedang pemimpin Han Yujik yang menusuk jantungnya. "Ini agak aneh," pikir Meon yang mendengar. Guru tertua melanjutkan, pemimpin pasukan Bu Yanggang mengalami luka dalam yang diperkirakan dari gerakan pukulan awan sekte sihir hingga kepalanya hancur dan tewas. Lalu terakhir pemimpin pasukan Baek terkena pedang kanan tangan kiri hingga luka dan tewas karena pendarahan. Lanjut pemimpin akademi yang langsung melirik ke arah Meon dan Jin Yun. "Jika aku yang membunuh mereka sesuai omonganmu, berarti seharusnya aku bisa melakukan semua bela diri," ucap Kang Ewon. Jin Yun dan Meon tak bisa berkata-kata. Setelah mengumpulkan cerita dari para guru, kenapa terlihat sepertinya mereka berlima bertengkar dan membunuh satu sama lain, ucap Chun Ye-won dengan tersenyum pikasionen. Aku tak tahu kenapa ini terasa aneh. Dasar Chun Ye-won jah anam, ucap Meon dalam hatinya yang sangat marah. Tadinya aku berpikir dia hanya berniat untuk menyingkirkanku dari perebutan calon pemimpin. Saat mayat-mayat itu kembali ke sekte masing-masing, mereka akan tahu pembunuhannya lewat jejak luka yang ada di tubuh. Jadi tujuannya adalah membuat 5 sekte itu bertarung satu sama lain, ucap Chun Meon yang ubun-ubunnya sudah kepanasan karena belum ngopi. Dia membalasku. Dia mengalahkanku dengan lawan Chun Ye-won. "Bawa mereka semua ke penjara," ujar pemimpin akademi. Singkat cerita, di ruang pemimpin akademi, guru tertua melaporkan jika mayat keturunan 6 sekte telah dikirim ke masing-masing sekte. Dan juga mereka sudah mengirim surat bahwa Meon dan Jin Yun akan dipenjara sampai pemimpin kultus dan orang bijak yang sedang pergi kembali. Sungguh kejadian yang aneh. Tak mudah bagi siapapun saat melihat mayatnya, ucap guru tertua. "Aku juga benar-benar penasaran," jawab pemimpin akademi. Ia berpikir bahkan empu tingkat superior pun pasti kesulitan meniru gerakan yang hanya dilakukan sekali. Ditambah itu bukan gerakan biasa, melainkan gerakan milik pemimpin sekte. Pokoknya hal ini bisa menyebabkan perpecahan sekte. Walau pemimpin kultus berusaha melemahkan kekuatan mereka, ini adalah cara memecah mereka dari dalam akademi. Dia sudah benar-benar matang. Empu yang diharapkan Goma akan segera muncul.